Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri silaturahmi pengurus Persatuan Renang Seluruh Indonesia tahun periode 2021-2026 di kawasan SCBD Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala BNPT yang juga turut mengambil bagian dalam kepengurusan PRSI Provinsi DKI Jakarta sebagai Ketua Dewan Kehormatan ini pun sampaikan bahwa olahraga bisa menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam pembentukan karakter generasi muda. Selain itu, di sisi lain, olahraga juga bisa menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran radikalisme intoleran dengan menanamkan semangat juga kepada anak muda serta rasa nasionalisme terhadap negara. Pengaruh paham radikalisme intoleran terus menyasar ke berbagai kelompok masyarakat, khususnya generasi muda, terutama di era tsunami informasi dan pertumbuhan teknologi yang begitu masif. Untuk itu, pembinaan karakter melalui beragam cara positif perlu gencar dilakukan, tak hanya oleh pemerintah, namun juga semua lapisan bangsa. Karena anak muda lah yang akan paling berperan dalam memutus mata rantai penyebaran paham radikalisme intoleran. Sebagai leading sektor dalam pencegahan radikalisme intoleran di tanah air, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme senantiasa lakukan upaya-upaya pencegahan sedari hulu, salah satunya bekerja sama dengan para tokoh lintas agama. Kali ini BNPT gelar audiensi bersama dengan Badan Pengurus Pusat BAMAK Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di kantor BNPT Jakarta ini, selain bertujuan untuk silaturahmi, namun juga untuk membahas konsep deradikalisasi secara lunak atau soft deradicalization melalui program persaudaraan sejati. Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berikan apresiasinya terhadap apa yang telah dilakukan LKK Indonesia. Ia pun menambahkan BNPT siap bermitra dan melanjutkan misi yang sempat dijalankan. Menurutnya, kegiatan yang bersifat positif dan membangun rasa cinta kasih kepada sesama perlu digencarkan, seperti membuka forum-forum diskusi bagi organisasi lintas agama. Melalui diskusi-diskusi oleh organisasi dan tokoh lintas agama tersebut diharapkan dapat menyatukan tujuan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan nyaman bagi penganut agama apapun. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Forkopimda Kabupaten Garut melakukan upaya pencegahan terorisme melalui acara silaturahmi dan dialog kebangsaan pada 11 Januari 2022 di Hotel Harmoni, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Deddy Sambowo, bersama pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama BNPT, serta Bupati Garut Rudi Gunawan bersama unsur Forkopimda Kabupaten Garut berdiskusi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi Islam, dan organisasi kepemudaan terkait pergerakan jaringan kelompok terorisme di Indonesia, salah satunya kelompok Negara Islam Indonesia atau NII, yang dimana saat ini propagandanya semakin meresahkan masyarakat Kabupaten Garut. Sekretaris Utama BNPT apresiasi langkah Forkopimda Kabupaten Garut yang dimana membentuk Satuan Tugas Anti Radikalisme dalam menjawab fenomena gerakan radikalisme tersebut. Selain itu, apresiasi juga dilayangkan kepada tokoh masyarakat yang dengan sigap turut berupaya menangkal pergerakan jaringan teror NII. Dalam menyebarkan propagandanya, kelompok terorisme kerap menggunakan agama sebagai pembenaran. Namun sejatinya, mereka melakukan gerakan politik yang dibalut dengan agama. Untuk itu, BNPT menerima konsep pentahelix, di mana BNPT berkolaborasi dengan 5 unsur, yakni akademisi, pebisnis, pemerintah, media, dan komunitas. Konsep ini menjadi kunci dalam memaksimalkan upaya pemberantasan propaganda terorisme, tak hanya di Kabupaten Garut, namun juga daerah lainnya di Indonesia. Sebagai wujud implementasi konsep pentahelix dalam upaya memberantas kejahatan terorisme, beserta propagandanya, BNPT bersinergi bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 12 Januari 2022.
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, dan juga pejabat tinggi media dan pejabat tinggi Pratama BNPT berdiskusi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta unsur Forkopimda dan Kesbangpol se-Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung. Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Untuk itu diperlukan usaha ekstra dalam membangun kewaspadaan masyarakat Jawa Barat, khususnya generasi muda, dari virus propaganda terorisme yang kini dengan mudah tersebar di media sosial. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sampaikan, Jawa Barat saat ini memiliki program dan kegiatan yang saling beririsan dengan upaya pencegahan propaganda terorisme, diantaranya program Ajengan Masuk Sekolah dan program Skoper Cinta. Kedua belah pihak akan berkolaborasi, memaksimalkan program dan kegiatan yang sudah dimiliki maupun mengembangkan ide baru dengan melibatkan unsur komunitas. Untuk itu dalam rangka melibatkan unsur komunitas, di waktu yang sama BNPT berdiskusi bersama sosok di balik patung Garuda Wisnu Kencana, Inyoman Nuarta, Innu Art Sculpture Park Kota Bandung. Kepala BNPT berharap peran unsur komunitas dapat memperkuat upaya pencegahan terorisme dan bersama ciptakan Indonesia damai. Untuk terus lakukan upaya koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri rapat terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jakarta Pusat. Rapat yang diselenggarakan pada Rabu 11 Januari ini membahas terkait upaya penanggulangan terorisme dan ideologi radikal intoleran di Indonesia. Kolaborasi dan koordinasi ini merupakan bagian dari konsep Pentahelix dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Konsep ini mengedepankan kolaborasi dan sinergi multi pihak guna membentuk kekuatan dalam memerangi ancaman radikalisme intoleran. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Holding BUMN Farmasi menggelar acara wawasan kebangsaan bagi para pegawai BUMN Holding Farmasi di Gedung Serbaguna Bio Farma, Kota Bandung pada 12 Januari 2022. Diselenggarakan secara luring dan daring. Acara merupakan bagian dari kerjasama yang telah ditandatangani oleh BNPT dan PT Bio Farma sebagai induk perusahaan, serta PT Kimia Farma dan PT Indofarma sebagai anak perusahaan pada 27 Desember 2021 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT sampaikan pergerakan kelompok terorisme di Indonesia, terutama dalam menyebarkan propagandanya di media sosial, yang dimana dapat menyasar siapapun, tak terkecuali para pegawai BUMN Holding Farmasi beserta rekan dan keluarga terdekatnya. Untuk itu Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap, tak hanya pemerintah namun para peserta yang hadir juga turut menjadi pemeran utama dalam melakukan kontra narasi terhadap narasi-narasi kebencian dari para pelaku terorisme. Bersama dengan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas dan media yang tergabung dalam konsep Pentahelix diharapkan dapat memaksimalkan upaya pencegahan terorisme dan mewujudkan Indonesia harmoni. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus memaksimalkan upaya pencegahan kejahatan terorisme melalui konsep Pentahelix yang dimana salah satunya melibatkan unsur akademisi. Untuk itu Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaendra serta pejabat tinggi Pratama BNPT mengunjungi Universitas Pasundan Kota Bandung pada 13 Januari 2021. Disambut oleh Rektor Universitas Pasundan, Edi Jusuf beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi terkait propaganda terorisme yang kini penyebaran propagandanya semakin mudah dan masif melalui media sosial, dan generasi muda lah yang termasuk para mahasiswa menjadi kelompok rentan terpapar propaganda jaringan terorisme. Diharapkan kerjasama ke depannya semakin berkembang, tak hanya bagi lingkungan internal universitas, namun juga masyarakat luas.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan kunjungan ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diterima langsung oleh Menpan RB Cahyokumolo. Dalam pertemuan ini pun dibahas mengenai berbagai macam program penanggulangan terorisme radikalisme yang tengah digalakan oleh BNPT. Salah satunya upaya kontra narasi dengan menyebarkan konten-konten kreatif yang juga bersifat edukatif serta terkandung wawasan kebangsaan di dalamnya ke berbagai platform digital termasuk media sosial. Melalui upaya ini pula dapat dilakukan penguatan nilai-nilai luhur bangsa yang bisa dijadikan vaksin dalam menangkal virus radikalisme intoleran. Selain itu, mantan Kapolda Papua ini juga kenalkan dan mengajak keterlibatan Menpan RB dalam program deradikalisasi di luar lapas, yakni Warung NKRI dan Kawasan Khusus Terpadu Nusantara. Sebuah program yang ditujukan bagi para mitra deradikalisasi guna memudahkan dalam proses reintegrasi. Mantan Mendagri pada Kabinet Kerja ini pun menyambut baik ajakan kolaborasi tersebut. Diharapkan dengan sinergisitas kedua lembaga ini dapat memaksimalkan kerja-kerja penanggulangan terorisme di tanah air.